Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat beriman, jumpa lagi dengan kami di channel Poligami Asyik. Biar rumah tangga makin harmonis, belajar terus bareng kami insya Allah. Oke, baik sahabat beriman semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Ta'ala. Sekarang kita mau belajar nih ya, bil khusus buat kalian-kalian sahabat beriman, bil khusus para muslimah yang barangkali suaminya mungkin mau poligami gitu ya, atau mungkin para muslimah yang kepingin punya adik madu, memang sengaja pingin cari adik madu gitu ya untuk suaminya, atau mungkin emang program bersama dengan suami dan ingin mencari adik madu. Persoalannya adalah apa sih yang mesti dipersiapkan sebagai istri pertama? Ya kan, istri pertama kan mesti bayangannya kan, waduh nanti gimana ya, suami saya bisa adil apa enggak, nanti istri keduanya kira-kira merebut kasih sayang atau enggak, perhatian apa enggak, bagaimana. Banyak pertanyaan yang bikin para muslimah itu sering ragu-ragu mau poligami. Jadi persiapannya emang lama tuh, gara-gara apa? Ragu-ragu. Nanti takut begini, takut begitu, segala macam. Oke, biar nggak banyak cincong, mendingan kita langsung, saya nanya nih ya ke istri saya, Mbak Dewi, barangkali bisa ngasih motivasi maupun ngasih saran-saran persiapan mental, iman, segala macam untuk kalian-kalian yang ingin mungkin menjadi kakak madu. Gitu ya, kita dengerin langsung. Gimana? Cin, cerita Cin, pengalamannya lah, atau mungkin mau berbagi ke teman-teman, sahabat-sahabat beriman. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Ya, insya Allah kedengaran keras. Pengalaman dulu saya waktu sebelum berpoligami ya, sebenarnya memang awalnya nggak langsung ini ya, mantep gitu ya, wajar lah, karena kan di masyarakat itu kan kesannya kalau poligami itu kan serem-serem gitu ya. Yang ceritanya horor-horor, ribut, berantem, ya, ngelabrak kan, gitu. Iya, jadi kan menakutkan juga, saya juga ngeri. Saya juga takut kalau misalnya punya adik madu yang menguasai lah gitu. Galak gitu loh. Iya, tapi setelah ya sering ngobrol-ngobrol sama suami, diyakinkan bahwa insya Allah kalau poligami dengan adab itu dicari bareng-bareng, program bersama, insya Allah semuanya baik-baik aja, aman-aman aja, insya Allah. Yeah. Nah, dari situ ya alhamdulillah kami gak langsung dapat ya. Kami melakukan pencarian bareng-bareng sampai 14 kali ta'arufnya, alhamdulillah. 14 akhwat. 14 akhwat ya, 14 dan Mbak Ida yang kedua ini adalah yang ke-14. Alhamdulillah, seizin Allah, Allah pertemukan dengan adik madu saya sekarang ini, namanya Mbak Ida. Itu orangnya baik ya, sangat bisa berbagi dengan saya gitu ya, dan benar-benar bisa sinergi, alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu pertanyaannya sahabat-sahabat, Cin. Gimana biar bisa akur, akrab, sinergi gitu kan? Persiapannya apa, bagaimana gitu? Terus mengatasi mungkin sebagai istri pertama kan mungkin cemburu karena suami biasanya bersama denganku kok tiba-tiba bagi-bagi waktu gitu kan? Nah, itu kira-kira pripun? Pertama ya tentunya diawali dengan ta'aruf dulu ya, sebelum menikah, sebelum memutuskan iya dengan ini, dengan insya Allah cocok gitu ya. Itu kami ta'aruf dulu bertiga ta'arufnya, jadi tidak hanya suami dengan Mbak Ida atau Mbak Ida dengan saya saja, tapi juga bertiga. Jadi sama-sama sudah cocok, ketiga-tiganya cocok, sudah istikharah minta petunjuk Allah, dan alhamdulillah Allah beri kemantapan kepada kami bertiga. Nah, baru melangkah. Kalau sudah istilahnya sudah sama-sama cocok, Allah kasih kemantapan, bismillah, insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Gitu. Jadi itu ya sahabat beriman semua ya. Pertama paling penting itu adalah ta'aruf. Karena istri pertama itu bisa menjadi berat setelah pernikahan itu kalau nggak dilibatkan dalam ta'aruf, nggak dilibatkan dalam milih bareng gitu ya, nyari bareng. Gitu. Akhirnya kayak asing, kayak dipaksa kenal, dipaksa akrab gitu kan. Tapi kalau sudah dari awalnya udah ta'aruf bareng, nyari bareng, milihnya bareng-bareng, itu
ternyata itu persiapan yang sangat bagus pasca menikah itu. Artinya pasca akad nikah itu jauh lebih ringan insya Allah. Gitu kan ya Cin ya. Iya. Jadi ingat-ingat ya sahabat beriman, yang pertama, maka istri pertama harus ikut bareng, nyari bareng gitu ya. Ta'arufnya juga bareng-bareng gitu. Bahkan sebelum saya bentuk grup WhatsApp untuk bertiga ta'aruf itu ya, itu Mbak Ida sudah gentle untuk ngechat saya duluan di IG. Jadi Mbak Ida itu memastikan apakah betul secara pribadi aja. Beliau memastikan secara pribadi apa betul saya ini benar-benar sudah merelakan suami untuk poligami gitu. Jadi beliau itu tidak asal percaya aja bahwa abah ini istilahnya menyetujui. Suami ini benar-benar sudah istilahnya saling setuju dengan saya untuk menikah lagi itu. Tidak hanya percaya aja, tapi cross check langsung ke saya apa betul Mbak Dewi ini sudah rela kalau suaminya menambah istri lagi gitu. Jadi ceritanya Mbak Ida yang cross check istri kedua. Waktu itu kita Mbak Ida tuh cross check ke istri saya pertama. Betul nggak sih kalau kata saya itu bahwa Mbak Dewi itu sudah memang program bersama gitu loh. Jadi Mbak Ida tuh butuh kepastian itu, memantapkan keyakinan sehingga langsung ke Mbak Dewinya. Itu ya pertama ya. Jadi istri pertama persiapannya apa? Yang pertama sebelum poligami ya harus ikut terlibat andil dalam memilih adik madu. Yang kedua Mi? Yang kedua ta'aruf ya, harus ta'aruf ya. Ya harus ta'aruf, berarti harus saling kenal betul ya, mencari tahu betul. Jangan pasrahin suami lah yang suruh ta'aruf gitu kan ya. Jadi memang ya, istri pertama juga sebagai kakak madu itu harus kenal betul, karena itu nanti akan menjadi partner sering bareng-bareng, sehingga dia harus terus. Oke, terus yang berikutnya? Berikutnya ya istikharah. Jadi jangan yang hanya ketiga ya, istikharah. Ya. Jadi jangan hanya memasrahkan pada keputusan kita sendiri ya, tanpa melibatkan Allah. Harus selalu melibatkan Allah, kan Allah yang lebih tahu apakah betul dia ini baik untuk keluarga kita. Gitu, untuk agama kita, untuk urusan kita gitu ya. Jadi harus selalu melibatkan Allah agar Allah yang memberi keputusan, Allah yang memberi kemantapan bahwa kalau memang ini baik ya kita jalani, kalau memang tidak maka minta dijauhkan dan diganti dengan yang lebih baik. Oke, baik ya teman-teman semua, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sahabat beriman. Yang terakhir tentu pertanyaannya adalah gimana sih sebagai istri pertama mengelola hati, memanajemen hati tentang munculnya rasa cemburu. Dan teman-teman perlu tahu juga ya, namanya cemburu itu nggak harus di waktu pernikahan poligami. Pernikahan monogami pun banyak kok istri-istri yang terus saja cemburu, ya kan? Jadi cemburu itu bukan hanya masalah ketika poligami. Ketika monogami pun lihat suaminya. Kalau main HP diem aja, nggak ngasih ke istrinya, jarang komunikasi tapi sibuk HP-nan, itu juga bisa lahir cemburu. Ketika suami tiba-tiba HP-nya di password, istrinya nggak boleh lihat, itu pasti muncul cemburu. Bahkan sebelum nikah pun sering muncul cemburu. Maka cemburu itu akan tetap ada selama manusia itu punya rasa cinta, gitu ya. Justru kalau nggak punya rasa cemburu itu namanya dayut, bahaya. Itu bisa dijanjikan Rasul itu salah satu penghuni neraka itu dayut, nggak punya rasa cemburu. Baik Cin, sampaikan kiat-kiat singkatnya tentang gimana memanajemen rasa cemburu kalau muncul rasa itu kira-kira di tengah perjalanan. Kalau ada cemburu itu ya, kita umpamakan kita dengan suami itu seperti seorang ibu dengan anak. Jadi kalau seorang ibu ya punya anak satu, yang disayangi ya satu-satunya anak itu. Kemudian ada lahir anak yang kedua. Tentu yang anak pertama ini kan cemburu ya, karena si ibu ini perhatiannya mungkin jadi terbagi, tidak hanya kepada anak yang pertama tapi juga kepada anak yang kedua. Bahkan mungkin bisa jadi karena adiknya ini masih kecil, tentu perhatiannya lebih ke anak yang kedua. Nah di sini apakah si ibu berkurang cintanya kepada anak pertamanya? Tentu tidak. Bahkan bisa jadi tambah sayang, karena anak pertamanya bisa sayang sama adiknya gitu ya. Untuk ibunya ini tambah sayang sama anak pertamanya. Nah, seperti itu pula suami menikah dengan yang pertama, cinta pada yang pertama, tambah lagi yang kedua, dia tidak berkurang cintanya kepada yang pertama, bahkan bisa jadi bertambah dan bisa mencintai yang kedua juga tanpa mengurangi cinta
suami ke yang pertama, Wow. bahkan bisa bertambah karena yang pertama misalnya sayang sama adiknya gitu ya. Nah, maka suami pun juga bertambah sayangnya kepada yang pertama gitu. Terus satu lagi tipsnya ya, dulu banget ya, jauh sebelum kami poligami, saya tuh sering berdoa karena kan nggak tahu ya nantinya tuh mau poligami apa enggak, deg-degan juga waktu itu ya, apakah nanti saya bisa gitu ya rumah tangga poligami. Maka saya berdoa sama Allah, ya Allah, Kau yang lebih tahu apakah nanti keluargaku ini poligami atau tidak. Yang jelas kalau misalnya memang poligami itu baik untuk keluarga kami, maka mudahkanlah jalannya, berikanlah kepada kami adik madu yang baik, dan jadikanlah aku ini maupun suami hamba itu bisa menjalankannya dengan baik. Artinya saya ikhlas, suami juga bisa berlaku adil dan sebagainya, dan semoga rumah tangga kami tetap harmonis sampai ke surganya Allah gitu. Tapi kalau memang tidak baik poligami ini untuk kami, maka ya Allah, jauhkanlah dari warga kami dan gantilah dengan amal solih lain yang lebih baik, yang setara dengan itu atau lebih baik. Oke ya. Jadi begitu ya sahabat beriman semua dalam hati Allah. Jadi dulu memang Mbak Dewi ini sudah berdoa pada Allah. Nggak tahu suatu saat poligami apa enggak. Makanya doanya sudah sejak jauh-jauh hari. Berdoa, ya Allah, jika suatu saat nanti takdir poligami itu menimpa rumah tangga kami, jadikan itu banyak kebaikannya lah, intinya begitu. Menambah dekat kepada Allah. Tapi kalau tidak, ganti dengan amal soleh yang lain, yang pahalanya juga sederajat minimal atau lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, lebih besar lagi dari pahalanya berpoligami, gitu ya. Oke, baik sahabat beriman, itu sedikit tips dari Mbak Dewi. Mungkin kalau ada yang masih penasaran mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita bahas ya dalam video khusus menjawab komentar-komentar para subscriber kita, insya Allah. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.